kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan kembali pengajian kita masih di dalam pembahasan tafsiran singkat dari surah Al-Baqarah yang malam hari ini insyaallah kita masuk ke dalam ayat 185 dan juga beberapa ayat setelahnya. Karena pembahasan terakhir di Masjid Kampung Karya kita sampai pada ayat 184, sehingga malam hari ini insyaallah kita masuk ayat 185. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ayat ini berkaitan tentang masalah puasa Ramadan, tetapi tiang tidak akan membicarakan masalah-masalah fikihnya, namun kita berusaha untuk mengambil beberapa faidah dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Oleh karena itu para jamaah sekalian, sebagaimana yang pelungguh ketahui, kita sangat dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dari sini diambil kaidah oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, inna afdalal ibadati al-amalu ala mardatir Rabbi ta'ala fi kulli waqtin bima huwa muqtada dhalikal waqti wa wadhifatuhu. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ibadah yang paling afdal adalah ibadah yang dikerjakan tepat pada waktunya. Tiang ulangi, ini kaidah dibuat oleh para ulama. Ibadah yang paling afdal adalah ibadah yang dikerjakan tepat pada waktunya. Mengapa dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Karena memang waktu turunnya Al-Quran itu kapan? Bulan Ramadan. Ya. Contoh lain para jemaah sekalian disebutkan oleh Ibnul Qayyim, misalkan ketika azan, tatkala azan, maka ibadah yang paling afdal kita kerjakan saat itu ijabatul muadzin, menjawab muadzin. Lebih afdal ketimbang baca Quran, lebih afdal ketimbang berzikir dengan zikir yang lain, lebih afdal ketimbang pelungguh membaca kitab-kitab. Tatkala azan sedang dikumandangkan, maka ibadah yang paling afdal saat itu ijabatul muadzin, menjawab muadzin. Ya. Tatkala datang tamu timpa balenta, maka ibadah yang paling afdal kata Ibnul Qayyim adalah ikramud dhaif, memuliakan tamu itu. Bahkan seandainya pelungguh puasa sunnah, tatkala itu pelungguh puasa sunnah tiba-tiba datang tamu, ya, di antara bentuk memuliakan tamu menghidangkan makanan. Lagu kadang tamu itu tidak akan nyaman untuk makan lamun kita sebagai sahibul bait tidak ikut makan. Maka di sini batalkan puasa kita. Silahkan batalkan puasa kita, puasa sunnah kita. Dan kita ihtisabul ajr, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala melalui jalur memuliakan tamu itu. Kenapa? Karena ini memang waktunya. Ibnul Qayyim memberikan contoh lain.
ketika seseorang itu sebagai penuntut ilmu, maka ibadah yang paling afdal dia kerjakan saat itu sibuk nuntut ilmu. Ya. Ini ngandang maaf disinggung oleh Syekh kita, Syekh Dr. Ziyad Al-Abbadi hafizahullah ta'ala tatkala daurah di Batu dulu. Mohon maaf, beliau mengatakan sebagian para penuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala berikan mereka nikmat bisa nuntut ilmu misalkan di Madinah, tetapi sampai di sana sibuk mengurus tentang travel ini travel itu. Bahkan beliau mengatakan ini kufur nikmat, kata beliau. Ini kufur nikmat. Ya. Jadi ibadah yang paling afdal jamaah sekalian adalah ibadah yang dikerjakan tepat pada waktunya. Meskipun sebenarnya ibadah itu sebenarnya dia kurang afdal jika dibandingkan dengan ibadah yang lain, tetapi dia akhirnya menjadi lebih afdal karena dia dilakukan pada waktunya. Misalkan lamun tabandingan antara zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kalau kita bandingkan zikir ini dengan bacaan Al-Quran, mana lebih afdal? Lebih afdal zikir secara umum dulu, secara umum. Lamun tabandingan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, secara umum kita bandingkan dengan membaca Al-Quran, mana lebih afdal? Membaca Al-Quran. Ya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan seperti itu dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Sufyan Ats-Tsauri juga mengatakan balagona, telah sampai kepada kami berita, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, anna qira'atal Quran, bahwasanya membaca Al-Quran afdalul azkar, merupakan zikir paling afdal secara umum. Lagu tatkala selesai salat 5 waktu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, mana lebih afdal? Zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, atau baca Quran? Zikir yang tadi. Kenapa? Karena ini waktunya. Dan ini dijelaskan juga oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Jadi ini kaedah pada jemaah sekalian. Ya. Sedekah yang paling afdal, kata Ibnul Qayyim, adalah kita bersedekah tatkala orang yang kita berikan itu sedang butuh. Ya. Jadi ya taulah nunggu jelo Jumat. Ada istilah orang sedekah Jumat. Ini juga dibantah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Tatkala beliau ditanya, apakah perlu misalkan nengka jelo nene jelo Ahad melenta gen bersedekah, tetapi kita katakan nanti saja hari Jumat, apakah perlu kita tunda seperti ini? Kata beliau, tidak. Kalau memang di hari ini ada orang yang sangat butuh dan di hari Jumat belum tentu ada orang yang butuh, maka sedekah hari ini, hari Ahad, lebih afdal. Kenapa? Ini waktunya. Ini waktunya. Baik. Ini faedah yang pertama dari ayat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, sehingga sangat kita dianjurkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan karena memang waktunya. Ya. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan penjelasan-penjelasan minal huda wal furqan, tentang petunjuk, dan juga sebagai al-furqan, pembeda antara kebaikan dengan keburukan, kebenaran dengan kebatilan. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hudan linnas, sebagai petunjuk. Di sini disebutkan oleh para ulama kapan Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Kata para ulama, Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia kalau Al-Quran dipahami dengan pemahaman yang benar.
Tetapi kalau Al-Quran tidak dipahami dengan pemahaman yang benar, goyo gina jari petunjuk. Justru sebagian orang itu tersesat gara-gara ayat Al-Quran. Bukan ayat Al-Quran yang salah, tetapi apanya yang salah? Pemahamannya. Ya. Makanya dulu ada salah seorang mantan teroris di negara kita. Ketika dia diwawancara, kenapa engkau bisa menjadi teroris dulu? Dia mengatakan apa? Saya menjadi teroris gara-gara membaca kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Saya jadi teroris gara-gara membaca kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka kita katakan, luwe dengan belajar kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi tidak ada yang jadi teroris, hanya engkau. Berarti pemahamanmu yang salah terhadap kitab itu, bukan kitabnya. Bukan kitabnya. Pergi kitab bin Saudi, kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh bin Baz rahimahullah menamatkan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau menamatkannya 130 kali. Jadi teroris kita? Tidak. Kenapa? Karena beliau mempelajarinya dengan pemahaman yang benar. Iya. Berapa banyak orang, alhamdulillah kita yang dah belajar kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Kitabut Tauhid, Usul Thalatha, Al-Qawaidul Arba'. Balagu alhamdulillah ya narak terjadi teroris. Iya. Narak kabarnya Densus 88 datang ke sini. Enggak ada. Kenapa? Karena kita pahami dengan pemahaman yang benar. Jangankan kitab beliau, Kitabullah Al-Quran, lamun nasala si tamahaminnya, maka kita akan menyimpang. Bukan salah Al-Qurannya, tetapi apa yang salah? Pemahaman. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Sa'id bin Mansur di dalam musnadnya, begitu pula dibawakan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, bahwasanya tatkala Umar ibnul Khattab menjabat sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpin umat Islam, karena Nabi tawah ninggal dunia, Abu Bakar juga sudah ninggal dunia, maka yang jadi khalifah adalah Umar. Pada saat itu khala Umar ibnul Khattab dzata yaumin yuhadditsu nafsah. Pada suatu hari Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, dia duduk sendirian, tokol mesak-mesak, yuhadditsu nafsahu, dia berbicara dengan dirinya sendiri, ngerawas mesak, ngetuanin diri dia sendiri. Apa yang dia tanyakan? Kenapa umat ini bisa pecah belah? Padahal kitabnya satu, nabinya satu, kiblatnya satu. Itu yang dipikirkan oleh Umar ibn Khattab. Tokol mesak-mesak, tiba-tiba itu yang dia pikirkan. Apa sebabnya ini? Tapi dia tidak berhasil menemukan jawabannya. Fa'arsala ila ibni Abbasin, lalu dia pun mengirim utusan menuju Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma untuk menyuruh Abdullah bin Abbas datang temui saya. Ya, maka utusan itu pun datang, nyampeang salam lekan Umar ibnul Khattab, wahai Abdullah bin Abbas, Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab menyuruh engkau datang menemuinya. Datanglah Abdullah bin Abbas. Kemudian Umar pun setelah Abdullah bin Abbas berada di depannya, dia mengatakan, kaifa takhtalifu hadhil ummatu? Wahai Abdullah bin Abbas, kenapa umat ini bisa berselisih, pecah belah? Wa nabiyyuha wahidun, padahal nabinya satu. Wa kitabuha wahidun, kitabnya satu. Wa kiblatuha wahidatun, kiblatnya satu. Apapun kelompok pun dalam Islam ini, lamun tak ketuanin ai nabi mpe, pasti jawabannya Nabi Muhammad alaihissalam. Apapun kelompok di dalam Islam ini, kalau ditanya apa kitab kalian, pasti Al-Quran. Apapun kelompok dalam Islam ini, kalau ditanya lamun pe salat andang BP, pasti andang kiblat, pasti. Baik. Kenapa bisa pecah belah wahai Umar? Wahai Abdullah bin Abbas?
Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna unzila alaina al-Quran. Dulu Al-Quran itu diturunkan kepada kita, maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi di zaman kita. Al-Quran itu dulu diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, tetapi di zaman kita, zaman sahabat. Faqara'nahu, kita pun membaca Al-Quran yang turun itu. Wa alimna fima unzil, dan kita tahu apa sebab turunnya, apa maksud turunnya, kita tahu semuanya. Paham kita maksud Al-Quran ini, dan pahamnya itu dengan pemahaman yang benar. Wa innahu sayakunu ba'dana, dan nanti setelah kita akan muncul aqwamun, kaum-kaum, kelompok-kelompok, yaqra'una al-Quran, mereka membaca Al-Quran. Muncul kelompok-kelompok mereka baca Al-Quran, wala ya'rifuna fima nuzzil, tetapi mereka tidak tahu apa tafsiran Al-Quran itu, apa maksud Al-Quran itu, apa sebab Al-Quran diturunkan, mereka tidak tahu. Sekedar apa? Baca. Mereka baca. Tafsiran yang benar mereka tidak tahu. Fayakunu likulli qaumin fihi ra'yun, karena tafsiran yang benar mereka tidak tahu, akhirnya masing-masing kelompok berusaha menafsirkan. Menurut kami nenek tafsirannya, kelompok ini mengatakan ini, kelompok ini mengatakan ini. Fa idza kana liqauli qaumin fihi ra'yun, apabila masing-masing kelompok punya pendapat, punya tafsiran, ikhtalafu, maka mereka pasti akan berselisih dan pecah belah. Jadi Al-Quran itu kapan dia bisa menjadi petunjuk? Kalau dipahami dengan pemahaman yang benar. Mbino ke pemahaman yang benar? Pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, atau istilah kita pemahaman para salaf. Baik. Ini dia yang kedua. Jadi Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan sebagai petunjuk, tapi dia bisa jadi petunjuk kalau dipahami dengan pemahaman yang benar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa di antara kalian menyaksikan datangnya bulan Ramadan, falyasum, maka hendaklah dia puasa Ramadan saat itu. Lamun kita sehat, tidak musafir, tidak ada halangan, kebetulan berdayat kanca bulan Ramadan, maka kita wajib berpuasa Ramadan. Wa man kana maridan aw ala safar, dan barang siapa yang sakit tatkala bulan Ramadan, aw ala safarin, atau dia sedang safar, fa iddatun, boleh dia tidak puasa tetapi dia ganti di hari yang lain sejumlah yang dia tinggalkan itu, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Sekali lagi, kita tidak mau bicara masalah fikih nah. Ya tagen ngerawasang hukum fikih pelunggu sudah paham betul. Tetapi ayat ini Allah sebutkan juga di ayat sebelumnya. Siapa yang sakit tatkala bulan Ramadan, siapa yang safar tatkala bulan Ramadan, boleh dia tidak puasa tapi diganti di hari yang lain. Maka ini menunjukkan kepada kita agama Islam itu mudah. Agama Islam itu mudah. Ya. Dan itu hukum asal dari agama ini. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, inna hadzal dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Ya. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baydawi rahimahullahu ta'ala, kapan Islam ini mudah? Kapan? Ketika Islam ini dijalankan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah jarina. Tetapi kalau Islam ini dijalankan dengan perkara-perkara bid'ah, buih temang tambahan-tambahan, maka dia akan menjadi sulit. Lamun ta'alurang Islam ini sesuai dengan yang datang dari Nabi SAW, itulah dia Islam yang mudah itu. Ya nagen sulit. Kapan dia sulit?
ketika kita menjalankannya dengan berbagai macam tambahan. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui, misalkan masalah jenazah saja. Jenazah, pengurusan jenazah sesuai dengan Islam, yang sesuai dengan sunnah, pira kewajiban teh? Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafankan. Yang ketiga, menyolatkan. Yang keempat, menguburkan. Ya. Selesai itu. Ringan atau tidak? Ringan. Tapi sebagian orang menambahkan yang kelima, ya, harus nyapang ini, nyapang itu, beli ini, beli itu. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan agama ini sangat mudah sekali. Tatkala Allah mewajibkan puasa Ramadan, Allah memberikan kemudahan. Apa kata Allah? Lamun pe sakit pen bulan Ramadan, lamun pe safar pen bulan Ramadan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari-hari yang lain. Meskipun lamun pe mele tetap puasa tatkala sakit, bau ke? Bau. Pe mele tetap puasa tatkala pe safar, bau ke? Bau. Ya. Lagu seandainya kita mengambil keringanan, maka ini juga dibolehkan. Bahkan sebagian ulama seperti Ibnu Hazm Al-Andalusi mengatakan, siapa yang puasa tatkala sakit, siapa yang puasa tatkala safar, tidak sah puasanya. Ya. Harus pebait keringanan ini, harus, kata dia. Ya. Tetapi pendapat ini tentunya tidak terlalu kuat. Yang kuat adalah boleh berpuasa dan boleh tidak. Tetapi ini menunjukkan kepada kita betapa mudahnya agama Islam. Mudah gati. Kemudian Allah tegaskan mudahnya agama Islam di lanjutan ayat ini. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan untuk kalian al-yusra, kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Dan ini bantahan kepada sebagian orang. Ada sebagian dengan mereka mengatakan apa? Jangan terlalu mempelajari agama, sulit hidup tah. Ada orang mengatakan seperti itu. Ya, bahkan tiang pernah dikasih tahu oleh salah seorang jamaah kita, beliau pembisnis besar. Kebetulan beliau punya banyak teman-teman bisnis. Ya. Beliau sering mengajak teman-teman bisnis beliau ini untuk ngaji. Ngaji. Apa jawaban mereka? Jangan. Karena kalau kita ngaji, apalagi ngaji sunnah ini, semuanya jadi haram, katanya. Jadi jual beli dong. Nenek payu nak kanggo, nenek nak kanggo, nenek nak kanggo. Jadi ya tulak ngaji ya. Subhanallah, ini keliru. Ini keliru. Agama ini Allah datangkan untuk memudahkan urusan kita, bukan untuk menyulitkan, apalagi untuk mencelakakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa." Kami tidak pernah menurunkan kepadamu Al-Qur'an litashqa, agar engkau celaka, sengsara, binasa, tidak. Ya. Justru semakin kita melajarin agama ini, semakin mudah hidup kita. Contoh jamaah sekalian, apalagi lamun ta belajar ilmu fikih. Pen dalam ilmu fikih nono luwe ke perbedaan pendapat. Duit. Iya, banyak. Sebelum kita mempelajari, misalkan jamaah sekalian, sebelum kita mempelajari masalah fikih misalkan, impelajarian tanono sekedar lamun datang bulan Ramadan kita wajib puasa. Anta itu mempelajarian ta. Maka ketika datang bulan Ramadan, kita paksa diri kita berpuasa. Tiba-tiba sakit kita, lagu tetap paksa ta diri kita. Kenapa? Karena antah itu pelajaran ta. Lamun datang bulan Ramadan, falyasum, maka puasa. Ayatnya tidak dilanjutkan, wa man kana minkum maridun. Ya. Kalau datang bulan Ramadan, puasa. Akhirnya setiap datang bulan Ramadan, puasa. Sakit parah, paksa da diri dah. Getungkat ayat.
Tapi semakin dipelajari, siapa di antara kalian yang sakit, siapa di antara kalian yang safar, boleh tidak puasa, ganti di hari yang lain. Semakin mudah, luwe pilihan tu. Ya. Jadi agama ini Allah jadikan mudah, itu intinya. Cuman sekali lagi kata Imam Al-Baydawi, agama ini mudah kalau dipraktikkan sesuai dengan apa? Sunnah Nabi SAW. Kalau tidak dipraktikkan sesuai dengan sunnah, maka dia akan sulit. Kemudian Allah mengatakan, walitukmilul iddata, dan agar kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian bertakbir kepada Allah ala ma hadakum, atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Ya, maka di antara faidah yang bisa kita ambil dari ujung ayat ini, di antara nikmat terbesar adalah nikmat hidayah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ujung ayat ini, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum, atas nikmat hidayah imbenang dari pesi Allah Subhanahu wa taala, la'allakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Maka ini menunjukkan kepada kita nikmat hidayah ini nikmat yang besar. Ya. Semakin besar kita rasakan nikmat hidayah ini ketika kita mengetahui bahwa yang Allah berikan nikmat hidayah ini sedikit. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma antum fi ahli syirki, kalian orang-orang yang bertauhid, kalau dibandingkan dengan orang-orang yang berbuat syirik, kumbi perbandingan ta. Orang yang bertauhid jika dibandingkan dengan orang yang berbuat syirik, kasya'ratil bayda fi jildi thawril aswad. Kalian yang bertauhid itu gambarannya seperti satu bulu putih. Satu bulu putih fi jildi thawril aswad, di tubuh sapi yang berwarna hitam. La ilaha illallah. Kalian yang bertauhid, kata Nabi SAW, kalau dibandingkan dengan orang yang berbuat syirik, kalian yang bertauhid seperti satu bulu putih. Bulu putih ini di mana? Di tubuh sapi yang hitam. Ahlapu bulu na bedeng arak sai putih isai nono, kalian yang bertauhid ini. Pira keluik bulu na sampi no. Ya, subhanallah. Oleh karena itu, semakin kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita sadari ini. Ya. Makanya Syekh kita, Syekh Sulaiman, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, tatkala daurah di Mataram dulu, ketika beliau menyampaikan hadis ini, kalian yang bertauhid kalau dibandingkan dengan yang berbuat syirik, kalian itu hanya seperti satu bulu putih di tubuh sapi yang berwarna hitam. Beliau mengatakan, apakah kalian tahu kenapa kalian menjadi yang putih itu? Ya. Kalian tahu kenapa kalian menjadi yang putih itu, kata beliau? Bukan karena kalian pintar, bukan karena kalian itu kaya, bukan karena nasab kalian itu mulia, bukan karena jabatan kalian tinggi, bukan. Tapi kalian menjadi bulu yang satu itu karena Allah memilih kalian. Subhanallah. Karena lamun ta andelang penter ta luwe dengan penter lagu nyembah begang. Luwe. Ya. Seperti yang pernah terjadi di India itu. Ya. Mereka menyembah tikus putih. Gara-gara apa? Mereka naik ke sebuah kuil lama. Ya, nuhan tahu kuil ini? Ketika mereka sampai di sana, penuh dengan tikus putih. Kata mereka, berarti ini Tuhan kita ini. Becocok balik-balik lah, nuhan tahu penuh sih begang. Ya. Rumah saja kalau tidak pernah ditempati, banyak tikusnya, banyak kecoaknya. Mbak lihat. Orang-orang diberikan akal tetapi
gita tikus putih banyak sekali. Ini Tuhan kita langsung punya agama, namanya agama tikus putih. La ilaha illallah. Banyak orang-orang miak robot, miak mesin, miak pesawat, tapi mereka masih berbuat syirik, menyembah patung, menyembah ini. Jadi bukan masalah cerdas. Yang kedua, kalau seandainya kalian mengatakan, kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, kalau kalian mengatakan kalian dapat hidayah jadi satu putih yang jadi bulu yang putih itu gara-gara harta kalian, banyak narak bandingan nah harta anta jika dibandingkan dengan hartanya siapa? Qarun. Balagu bilangan na Qarun. Kalau kalian mengatakan saya mendapatkan hidayah sehingga menjadi bulu yang putih itu gara-gara nasab saya, garis keturunan saya, siapa kalian dibandingkan ayahnya Nabi Ibrahim? Kata beliau, siapa kalian dibandingkan anaknya Nabi Nuh? Siapa kalian dibandingkan pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu Talib, Abu Lahab. Kalau kita mengatakan karena kedudukan tiang tinggi, jabatan tiang tinggi, makanya tiang jadi bulu yang satu itu, yang putih itu, siapa kalian jika dibandingkan dengan Fir'aun? Siapa kalian jika dibandingkan dengan Namrud? Jadi kenapa kita bisa menjadi satu bulu yang putih itu? Kenapa? Alhamdulillah Allah memilih kita. InsyaAllah Allah memilih kita. Semakin syukur kita timpa nikmat hidayah ini jemaah sekalian. Ya. Taib. Ini dia secara singkat tafsiran dari ayat 185 atau faidah yang bisa kita ambil dari ayat 185. Jadi sekali lagi dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa faidah. Yang pertama, ibadah paling afdal ibadah yang dikerjakan di waktunya. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu petunjuk, tetapi dia menjadi petunjuk kalau dipahami dengan pemahaman yang benar. Kemudian yang ketiga, agama Islam ini agama yang sulit atau mudah? Mudah. Lagu piran jadi agama Islam yang mudah kalau dikerjakan dan dijalankan sesuai dengan sunnah. Ya. Contoh misalkan masalah niat tatkala sholat. Subhanallah, mudah atau sulit niat ini? Mudah. Mudah gati. Asal Allahu Akbar, azan dengar pelekan balik, epen dengar azan lekan balik, azan zuhur, Allahu Akbar, langsung epe lalu timpak jeding nudu, wahara niat peki, wahara selesai. Subhanallah, mudah. Ada salah seorang jamaah berketuan timpak tiang, kata dia, Ustaz, sekian tahun tiang ini ikut dakwah sunnah, tetapi tiang tidak pernah ikut sholat jenazah, kata. Ya. Kenapa pelungguh tidak pernah ikut sholat jenazah? Tiang tidak hafal niatnya. Ternyata belum ditinggalkan ajaran. Coba lihat, berat jadinya. Melita sholat zuhur, ada niat khusus. Melita sholat asar, malik lapas khusus. Sholat istisqa, apalagi. Sholat kusuf gerhana, apalagi. Sholat jenazah, apalagi. Berat jadinya. Taib. Lalu kalau kita jalankan sesuai sunnah, asal dengar azan lalu timpa jeding, berarti ada niat. Menteri Agama mengumumkan besok hari Senin tanggal 1 Ramadan misalkan, kelem nenek pada mantu berita jemaah tanggal 1 Ramadan besok mulai puasa. Kita tidak pernah bangun makan sebelum subuh, tahu-tahu bangun kita makan sebelum subuh, wahara niat lagi puasa jemaah ke wahara. Kata Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, orang yang tidak pernah bangun makan sahur, tiba-tiba dia bangun karena tahu besok Ramadan, berarti dia sudah punya niat untuk puasa. Sudah punya niat untuk puasa. Jadi mudah masalah niat ini kalau mengikuti sunnah. Baik. Kemudian faedah berikutnya dari ayat ini, bahwa nikmat terbesar adalah nikmat hidayah. Kita masuk ayat berikutnya jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan,
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, kepadamu di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamun hamba-hambaku beketuan timpa epe wahai Rasul, anni tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat. Aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab da'watad da'i, doa orang yang berdoa, idza da'an, apabila berdoa kepadaku. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu dekat. Para jemaah sekalian, mara engkat taibru no, Al-Quran akan menjadi petunjuk kalau dipahami dengan pemahaman yang benar. Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian kelompok bahwa Allah itu di mana-mana. Kenapa? Karena Allah mengatakan fa inni qarib, aku itu dekat. Dekat dengan siapa? Dekat dengan semua kita. Berarti Allah itu di mana-mana. Baik. Ini pemahamannya benar atau tidak? Salah. Dalilnya benar. Apa? Kenapa tiang katakan benar? Karena ini ayat Al-Quran. Yang dia bawa itu benar, yaitu ayat Al-Quran. Tetapi pemahamannya yang salah. Ayat ini sama seperti ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ahlapu ayat sifat, semua ayat sifat, semua hadis sifat itu kembali kepada satu ayat. Pelunggu ingat ini. Ahlapu ayat sifat, semua ayat sifat, sifat Allah Subhanahu wa taala. Semua dalil sifat itu kembali kepada satu ayat. Apa itu? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini. Allah mengatakan, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Pada kedeket da Allah kan cerita? Tidak. Kembalikan dia kepada satu ayat ini. Laisa kamitslihi syai'. Apapun sifat Allah yang pelajarian jamaah sekalian. Pelungguh berbicara tentang sifat wajah, pelungguh berbicara tentang sifat pendengaran, pelungguh berbicara tentang sifat penglihatan, pelungguh berbicara tentang sifat turunnya Allah. Apapun sifat Allah yang pelajari entah, kembalikan kepada satu ayat, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah. Selesai masalah. Makanya Ibnu Taimiyah ketika membawakan ayat ini dalam Majmu' Fatawa, beliau mengatakan, wa ma dzukira fil kitabi was sunnati min qurbihi ta'ala wa ma'iyatihi. Semua dalil di dalam Al-Quran, semua dalil di dalam hadis yang menyebutkan tentang dekatnya Allah, wa ma'iyatihi, tentang Allah bersama hamba-hambanya. Ahlapu dalil yang menyebut Allah nono deket, ahlapu dalil yang menyebut Allah itu bersama kita, la yunafi ma dzukira min uluwihi wa fauqiyatihi, itu tidak bertentangan dengan dalil yang mengatakan Allah di mana? Di atas. Tidak bertentangan. Kenapa? Fa innahu laisa kamitslihi syai'. Karena tidak ada yang sama dengan Allah. Fa huwa qaribun fi uluwihi. Allah itu dekat ketika dia maha tinggi, wa aliyun fi qurbihi, dan dia maha tinggi ketika dia dekat. Apa ke maksud nah Ustaz? Allah maha tinggi ketika dekat, Allah dekat ketika maha tinggi. Apa ke maksudnya? Maksudnya laisa kamitslihi syai'. Itu maksudnya. Tidak sama dengan makhluk. Karena ya masuk akal. Dia dekat tetapi jauh. Dia jauh tetapi dekat. Tidak masuk akal kalau kita gunakan untuk manusia. Iya. Tidak masuk akal. Tetapi ini kita bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia, makanya Ustadzun Al-Fadil, Ustadz Dr. Firanda ketika ditanya tentang ayat ini, Ustadz, apa pemahaman yang benar tentang ayat ini? Allah itu dekat.
Ayat yang lain mengatakan wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah itu bersama mereka dimanapun mereka berada. Apa pemahaman yang benar? Kata beliau, pemahaman yang benar pemahaman para salaf. Selesai sudah. Pemahaman yang benar terhadap ayat ini dan ayat-ayat yang lain pemahaman para salaf. Apa pemahaman para salaf? Laisa kamitslihi syai'. Lamun ta bicara ayat sifat nono timpa ta numbukangnya kah? Bahasa anta. Nah. Kemudian ini faedah yang pertama. Jadi qaribnya Allah, dekatnya Allah di sini dekat sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dekatnya Allah tidak sama dengan dekatnya makhluk. Kemudian faedah yang kedua. Dalam ayat ini Allah mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia berdoa. Maka faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini menganjurkan kita sering-sering berdoa. Sibukkan diri ta si doa no. Jangan sibukkan diri kita memikirkan pengabulan doa. Sibukkan diri kita dengan berdoa. Jangan sibukkan diri kita memikirkan kabulang ke doa tiang atau tidak. Jangan sibukkan. Kenapa? Karena kalau kita sudah berdoa, insya Allah akan dikabulkan. Kenapa? Karena Allah berjanji, ujibu da'watad da'i. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa idza da'an, kalau dia berdoa. Makanya Umar ibnul Khattab mengatakan, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Ad-Da' wad Dawa, Umar ibnul Khattab mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah. Saya tidak pernah memusingkan tentang pengabulan doa. Saya tidak pernah memikirkannya. Walakinni ahmilu hammad du'a. Yang saya pikirkan adalah bagaimana supaya saya tetap berdoa. Kenapa? Fa idza ulhimtumud du'a. Karena kalau kita sudah dibimbing oleh Allah untuk berdoa, fa innal ijabata ma'ahu, pasti pengabulan itu akan datang. Cepat ataupun lambat pasti akan datang. Jadi ayat ini menganjurkan kita untuk sering-sering berdoa. Ya terutama lamun narak masalah tah. Na luwe-luwe doa anta. Laporkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sunnahnya para nabi, para rasul. Apapun masalah tah. Para ulama mengatakan semua kita ini sama di dalam mendapatkan ujian pen dalam hidup ni. Ahlapu tah, ara kita ya tama ujian. Nah, semua kita mendapatkan ujian. Perbedaan kita itu hanya dua. Perbedaan kita hanya dua. Yang pertama, kita berbeda di dalam jenis ujian yang kita dapatkan. Ara ita nguji si anak ta, ara ita nguji si hartanta, ara ita nguji si awanta, ara ita nguji si penyakit, ara ita nguji si ekonomi. Langan ta beda jenis ujian. Lagu ahlapu ta mau ujian. Perbedaan yang kedua adalah cara di dalam menghadapi ujian. Arak dengan mendapatkan ujian, kumbe cara ngadepinnya mabuk-mabuk. Ada orang yang mendapatkan ujian, bagaimana caranya? Joget-joget, pergi ke diskotik dan seterusnya. Masalah mau ujian, semua kita dapat ujian. Perbedaan kita adalah jenis ujian. Yang kedua, cara menghadapi ujian. Para nabi, para rasul, cara mereka sama tatkala mendapatkan ujian. Lamun ita beda-beda. Lagu lamun para nabi, para rasul, silahkan pelungguh baca ayat-ayat Al-Quran. Inyebut tentang ujian para nabi dan para rasul, cara mereka menghadapinya sama. Yaitu apa? Berdoa. Berdoa. Ya. Nabi Nuh, Allah ceritakan dalam Al-Quran, ujian beliau itu diuji oleh kaumnya, berdoa timpa Allah. Nabi Zakaria sekian tahun menikah tidak punya anak, berdoa timpa Allah. Nabi Musa berdoa timpa Allah. Nabi Muhammad alaihissalatu berdoa timpa Allah. Ini cara paling baik jemaah sekalian. Cerita yang timpa Allah, lamun cerita yang timpa manusia rombok masalah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang disahihkan oleh Syalbani, pelungguh dengarkan hadis ini. Nabi SAW mengatakan, man nazalat bihi faqatun,
siapa yang ditimpa oleh kesulitan ekonomi, ayai mau kesulitan ekonomi, fa anzalaha 'alan nas, lalu dia ceritakan sana sini kepada manusia. Lupa bercerita timpa Allah karena sibuk bercerita timpa manusia. Dunia nyata bercerita, dunia maya bercerita. Apa kata Nabi SAW? Lam tusadda faqatuhu, kemiskinannya, kesulitan ekonominya tidak akan pernah berhenti. Wa man nazalat bihi faqatun, tetapi siapa yang ditimpa oleh kesulitan ekonomi, fa anzalaha 'ala Allah, dia ceritakan kepada Allah, ya Allah tolong berikan saya rezeki, ya Allah. Sulit, anak saya ini belum makan, anak saya belum bayar SPP, cerita timpa Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalaha 'ala Allah, ausyakallahu lahu birizqin ajilin au ajilin, maka Allah pasti akan memberikannya rizki segera ataupun tertunda. Lagu pasti akan dapat rizki segera langsung atau dia perlu nunggu. Bakaring yakin teh jemaah sekalian. Ya. Ini subhanallah, ajaib kalau kita berdoa kepada Allah, insya Allah Allah akan kabulkan dengan cara yang kita tidak pernah pikirkan. Tiang izin nambah sedikit, seperti yang tiang ceritakan di beberapa kajian. Ini tiang dengarkan dari kajian Ustadz kita, Ustadz Dr. Firanda hafizahullah ta'ala. Beliau menceritakan tentang Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak cerita kepada beliau, Syekh Abdul Razak pernah ngisi kajian di askar, yaitu pen kantor polisi atau tentara, ngisi kajian di kantor tentara. Kemudian Syekh Abdul Razak bertanya kepada ketua tentara ini, komandan tentara, ada tidak dari tentara-tentara ini yang tugasnya menjaga Hajar Aswad? Kan pelungguh iwah haji atau umroh tatkala tawaf nono arak ke tentara, arak menjaga Hajar Aswad ini. Ya, karena lamun nan jaga ya macam-macam mangkun dengan. Ya, taib. Akhirnya dijaga. Ada tidak? Maka komandan tersebut mengatakan ada beberapa orang. Maka dipanggil orang-orang tersebut. Lalu Syekh Abdul Razak bertanya, ada tidak kejadian menakjubkan, kejadian luar biasa tatkala kalian bertugas menjaga Hajar Aswad? Ada atau tidak? Salah satu tentara mengatakan, saya Syekh, saya punya cerita. Kebetulan saya menjaga Hajar Aswad itu sudah lebih 20 tahun. Subhanallah. Sudah lebih 20 tahun. Lamun lebih 20 tahun bermacam-macam kita ada di sekitar Ka'bah. Ketika saya baru ditunjuk menjaga Hajar Aswad, baru tiang bertugas, baru saja diberikan tugas, baru 3 bulan. Tetapi dia bercerita setelah 20 tahun. Baru 3 bulan ketika menjaga Hajar Aswad, tiba-tiba saya mendengar suara orang berdoa. Bapak-bapak, apa kata bapak tersebut dalam doanya? Ya Allah, semua teman-teman saya sudah punya anak kecuali saya. Berikan saya anak ya Allah, berikan. Wah, sekian tahun tiang menikah tetapi belum punya anak. Berikan ya Allah, teman-teman saya sudah punya. Berikan. Tentara ini mengatakan, Allah takdirkan saya menghafal suara orang ini, dan Allah takdirkan saya menghafal wajahnya juga. Yakni ini hilang suara anda, kemudian wajah dalekan pikiran tiang. Taib. Setelah 20 tahun Syekh, karena dia kan bertugas lebih dari 20 tahun. Setelah 20 tahun dari kejadian itu, tatkala tiang berjaga, tiba-tiba saya mendengar suara yang dulu saya dengar. Berdoa tetapi dengan doa yang berbeda. Apa kata dia? Ya Allah, matikan anak saya. Terbin, ya Allah, berikan saya anak. Ya Allah, matikan anak saya. Ya. Karena dia sudah membuat saya malu, dia macam-macam sudah, matikan.
Apa kata tentara ini? Langsung saya tinggalkan Hajar Aswad, kemudian saya dekati bapak itu. Ya sepertinya bapak ini dari Maroko atau dari Jazair, intinya orang Arab, tapi bukan Arab Saudi. Saya pegang tangannya, kemudian saya bawa dia berdua-duaan. Lalu saya katakan, bukankah engkau yang 20 tahun lalu berdoa, ya Allah berikan saya anak? Kata dia, betul. Kenapa sekarang engkau berdoa, ya Allah matikan anak saya? Dia mengatakan, karena anak tiang ini sudah banyak membuat tiang malu di tengah masyarakat. Apa kata askar itu? Sesungguhnya engkau menzalimi anakmu 2 kali. Zalim engkau kepada anakmu 2 kali. Yang pertama, ketika engkau berdoa minta anak, itu engkau zalim. Kenapa? Karena engkau tidak mengatakan, ya Allah berikan saya anak yang soleh. Ya Allah berikan saya anak, sekedar nono. Ya. Tidak ada kata solehnya. Nabi Zakaria, dzurriyyatan thayyibah, ya Allah berikan saya anak keturunan yang baik. Doa Nabi Zakaria. Yang kedua, kezaliman yang kedua, setelah anaknya lahir, anaknya besar, engkau minta supaya anakmu dimatikan. Zalim. Taib. Kemudian askar itu mengatakan, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada anakmu itu? Nah, bagus-bagus doa sampai coba. Doakan dia supaya dapat hidayah. Akhirnya tulak dengan Nono Malik berdoa. Ya Allah berikan dia hidayah, berikan dia hidayah. Taib. Apa kata askar ini, tentara ini? 1 tahun kemudian, di musim haji, Syekh, di musim haji, Malik tiang berjaga. Tiba-tiba saya melihat bapak itu bersama seorang pemuda. Ya, seorang pemuda. Kira-kira siapa pemuda ini? Anaknya. Wah, 20 tahun. Ya. Kan dia sudah dapat anak sudah 20 tahun. Musim haji saya lihat dia bersama seorang pemuda. Kemudian selesai tawaf, bapak ini mendekati saya sambil mengatakan, Syekh, ini anak saya itu, sekarang dia sudah berubah. Maka bukan Syekh ya, tentara ini. Kemudian tentara itu berketuan timpa bapak ini atau timpa pemuda itu. Coba ceritakan kepada saya kisah engkau dapat hidayah. Ya, kumbe cerita sampai mau hidayah, mau petunjuk. Apa kata pemuda itu? 1 tahun yang lalu, tatkala bapaknya berdoa itu, 1 tahun yang lalu di negara saya, Maroko atau Aljazair, di negara saya tatkala itu sedang azan asar. Allahu Akbar, azan asar di negara saya. 1 tahun yang lalu. Saya tidak tahu, kata pemuda ini, tumben ketika mendengar suara azan, hati tiang ini tergerak untuk pergi ke masjid. Tumben. Sebelumnya saya tidak pernah sholat. Lagu tumben pas azan asar, kenapa saya ini terdorong untuk pergi ke masjid. Taib. Di negaranya azan asar. Kapan itu? Hari sekian, sama dengan hari bapaknya berdoa. Kemudian di waktu asar, ketika diukur di negaranya itu asar, ternyata itu bertepatan dengan jam bapaknya berdoa itu. Pelunggu lihat jamaah sekalian, ya Allah berikan anak saya hidayah, langsung kirim anda si Allah hidayah ke Maroko, dari Saudi ke Maroko. Ya, tidak perlu menggunakan pos, menggunakan ini suena sampai ini, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, yang penting kita berdoa, ya. Dan husnuzon, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia apa yang bisa yang sampaikan, yang maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan yang sedikitnya ada manfaatnya. Kalau ada yang perlu ingin tanyakan, yang persilahkan selesai adzan kalau ada. Izin para jemaah sekalian, di sini ada satu pertanyaan dari jemaah yang mengikuti. Ya, beliau mengatakan, bagaimana hukum jika seseorang diundang ke acara walimah
sedangkan dia sedang berpuasa sunnah, apakah ia lebih baik datang dan membatalkan puasanya, atau ia boleh tidak hadir dan tetap melanjutkan puasa? Yang diperintahkan itu, ketika kita dapat undangan, yang diperintahkan itu adalah datang. Yang diperintahkan itu apa? Datang. Bukan masalah ikut makan atau tidak. Sehingga dekat puasa sunnah, yang penting datang. Yang penting datang. Nabi SAW mengatakan, man du'iya ila walimatin falyujib, atau kama qala alaihi salatu wassalam, siapa yang diundang menuju walimah falyujib, maka hendaklah dia datang. Dalam riwayat yang lain, falyatiha, dia datangi. Jadi datang ia paling penting, datang. Adapun apakah kita nanti setelah datang ikut makan ataukah tidak, kembalikan ini kepada pemilik undangan itu. Kalau seandainya dia kecewa gara-gara kita tidak ikut makan, tetuah datang kita, tetapi gara-gara tidak ikut makan dia kecewa, maka di sini batalkan puasa kita. Kemudian ikut makan. Kenapa? Karena memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim itu adalah merupakan ibadah yang besar. Ya, Nabi SAW bersabda, inna ahabbal a'mali ilallah sururun tudkhiluhu fi qalbi muslim. Di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah, kebahagiaan yang kita masukkan di dalam hati seorang muslim. Tetapi kalau seandainya kita sudah datang, kemudian kita jelaskan, mohon maaf, tiang ini sekedar datang, tapi tiang tidak bisa ikut makan karena tiang sedang puasa sunnah, dan dia mengatakan alhamdulillah, yang penting pelungguh datang, itu yang paling penting, maka di sini pertahankan puasa kita, pertahankan. Ya, jadi yang penting datangnya itu. Adapun masalah makan ataupun tidak, itu dikembalikan kepada keadaan dari pemilik undangan. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Baik. Sudah tidak ada ya. Silakan. Apa ciri-ciri al-firqatun najiyah, golongan yang selamat? Banyak ciri-cirinya, tetapi tiang sebutkan satu saja, karena itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi alaihi wasallam mengatakan umat Islam pecah belah menjadi 73, 72 terancam neraka, dan hanya satu yang dijanjikan masuk surga. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa ma hiya, wahai Rasulullah, mana yang satu yang selamat itu? Mana dia? Kata Nabi SAW, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yang mengikuti apa yang aku dan para sahabatku jalankan. Berarti golongan yang selamat adalah yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikut para sahabat. Itu yang selamat. Ya. Adapun ciri-ciri, ada ke ciri-ciri pakaiannya, tidak ada penjelasan. Ada ke ciri-ciri wajahnya. Ciri-cirinya itu adalah ikut ajaran Rasul alaihi salatu wasallam dan ikut ajarannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wallahu taala a'lam. Silakan. Baik. Yang kedua, siksa kubur itu apakah selama-lamanya hingga menunggu hari kiamat? Yang pertama, beliau pernah mendengarkan di pengajian, siapa yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat, maka aman dari azab kubur, dalam sebagian riwayat fitnah kubur. Yang pertama, ulama berbeda pendapat tentang hadis ini sahih ataukah tidak. Syekh Albani rahimahullah mengatakan hadis ini sahih. Syekh bin Baz mengatakan tidak. Ya. Syekh bin Baz berpendapat semua hadis
yang mengaitkan husnul khatimah dengan waktu tertentu itu tidak sahih. Ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullah. Semua hadis yang mengaitkan husnul khatimah dengan waktu kematian itu tidak sahih. Kenapa? Karena yang namanya husnul khatimah itu adalah mati dalam keadaan baik. Seperti dia mati di atas tauhid, dia mati di atas ini, ya. Sehingga menurut beliau hadis ini tidak sahih. Hadis yang tentang malam Jumat ini tidak sahih. Ya. Tiang pernah ditanya jamaah sekalian di sebuah pengajian. Jamaah ini mengatakan, Ustaz, di kampung Tiang ada sebuah keyakinan, siapa yang mati hari Senin maka dia su'ul khatimah. Mati nyarla, lamun mati jelu Senin. Saya katakan, kalau begitu Nabi Muhammad SAW su'ul khatimah. Kenapa? Karena Nabi meninggal dunia hari Senin. Hari Senin. Makanya sebagian ulama kita itu mereka tidak menerima hadis-hadis yang siksaan yang paling pedih, yaitu neraka. Maka ini menjadi dalil orang-orang kafir, ya, siksaannya itu terus menerus. Adapun sebagian dari orang yang mendapatkan siksa kubur dari kalangan orang-orang yang mereka beriman lalu gara-gara ada dosa, maka disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya azab kuburnya itu bisa berhenti. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ya. Saya terakhir mungkin. Apakah ada seorang teman ingin jadi beriring, Ustaz? Apakah ditanyakan tidak termasuk surah Nur dalam keburukan itu? La ilaha illallah. Masih duit pegawaian si jelas halalnya. Ya. Masih banyak mengikuti atau masuk dalam pekerjaan. Antum menyebut beriling tadi ya? Ya. Ini sebaiknya dihindarkan jemaah sekalian. Sebaiknya dihindarkan. Ada, ya, jangan kita mencari pembenaran. Ada beberapa jamaah kita ikut masuk dalam bisnis ini, dan dia bercerita penghasilannya sebulan itu kadang sampai 30-40. Ketika ustadz kita, salah seorang ustadz kita, ustadz sepuh kita, ustadz senior kita di markas menyampaikan, ini tidak boleh, kata mereka, saya belum puas dengan jawaban ini. Bukan belum puas dengan jawabannya, tapi tidak puas untuk melepaskan yang 30 juta itu. Ini apalagi lamun bank yang dimasuki itu jelas-jelas bank konvensional. Jelas ini ada kaitannya dengan riba. Jelas. Ya. Jadi ditinggalkan perbuatan seperti itu, ditinggalkan. Betul keuntungannya besar. Lagu ini kan keuntungan dunia. Yamhaqullahu riba, dan keuntungan tersebut tidak akan ada keberkahannya. Tidak akan ada. Ya, jadi jangan mencari pembenaran kemudian mengatakan, aduh kurang puas dengan jawaban ini. Ya, karena diberitahukan oleh salah seorang ustadz. Jadi sudah dijelaskan. Lagu luwe jamaah ini protes. Sang kurang ilmu dari ustadz ini katanya. Subhanallah. Bukan masalah kurang ilmu. Cuman ketika ditanya piraja keuntungan, kata mereka kadang 30, kadang 40, bahkan di sebagian musim itu sampai 50 per bulan. 50 per bulan. Ya, mia ilmu ustadz dianggap kurang payu. Kurang ilmu ustadz ini. Ya, kenapa? Karena 50 juta ini. Baik, wallahu taala a'lam wa alam. Tinggalkan itu, jelas itu. Wallahu alam. Tiang yang maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.